Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis bagaimana perusahaan Uniqlo dapat berkembang di Indonesia. Bagaimana mereka strategi mereka menyesuaikan produk mereka terhadap budaya, ekonomi dan juga perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Dan bagaimana perencanaan mereka, kepemimpinan dan juga pengendalian mereka. Yang pertama adalah latar belakang Uniqlo. Uniqlo adalah salah satu merek pakaian global yang berasal dari Jepang dan dikenal dengan konsep livewear. Uniqlo mulai memasuki pasar Indonesia pada tahun 2013 melalui Fast Releasing Indonesia. Kehadiran Uniqlo ini juga merupakan bagian dari strategi ekspansi Asia Tenggara yang didorong oleh potensi pasar yang besar serta meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana strategi penyusunan produk Uniqlo terhadap budaya dan iklim di Indonesia. Uniqlo ini menyesuaikan produknya dengan iklim tropis Indonesia dengan menghadirkan bahan yang ringan dan mudah menyerap keringat seperti airisim. Selain itu, desainnya budaya berpakaian masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya strategi harga atau ekonomi konsumen. Harga yang ditetapkan Uniqlo disesuaikan dengan daya beli kelas menengah di Indonesia. Strategi ini dilakukan dengan sistem produk massal dan efisien, sehingga Uniqlo dapat menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau seperti itu. Dan bagaimana strategi promosi dan pemasaran mereka. Dan yang selanjutnya bagaimana strategi promosi dan pemasaran Uniqlo ataupun bagaimana mereka mengatasi atau strategi mereka dalam memahami perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Dalam pemasaran, Uniqlo menggunakan media sosial, kolaborasi dengan influencer lokal dan membuka toko flagship untuk memperkuat citra mereka. Uniqlo juga mengedepankan pesan Made for All yang menekankan kesederhanaan dan inklusivitas. Selanjutnya saya akan menganalisis manajemen Uniqlo. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Uniqlo memiliki perencanaan yang matang dengan visi menjadi merek pakaian nomor 1 di dunia. Di Indonesia sendiri, Uniqlo melakukan riset pasar, memilih lokasi strategi, dan mengembangkan produk sesuai dengan budaya lokal. Selanjutnya yaitu kepemimpinan atau leadership. Pemimpinan Uniqlo didasarkan pada nilai-nilai kerja Jepang seperti disiplin, efisien, dan perbaikan berkelanjutan, kaizen. Para pemimpin di Uniqlo juga mengembangkan karyawan lokal agar mampu menjadi pemimpin yang profesional. Selanjutnya yaitu pengendalian. Uniqlo menerapkan sistem pengendalian kualitas yang ketat dan berbasis data. Setiap produk dipantau dari tahapan produksi hingga penjualan. Evaluasi performa toko dilakukan secara rutin untuk memastikan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Jadi untuk kesimpulannya, Uniqlo berhasil masuk ke pasar Indonesia dengan strategi adaptasi yang kuat terhadap budaya dan perilaku konsumen melalui penerapan fungsi manajemen yang baik, perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian. Uniqlo mampu mempertahankan kualitas, efisien, dan citra positif di mata konsumen Indonesia. Sekian. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.